Iya, aku ngeri no. Coba. Hah? Pak dari sana no. Bisa bengkak-bengkok gitu ya? Ya ngeri ya. Di mana ya? Coba dari dapur Prima ada ke sini no. Pak dari dapur Prima sini no. Kok jalan? Berasa jalan dia sendiri. Awas nyungkling kak. Apa jalan itu Dodo? Aku nggak mau jalan itu. Ya ikan naik. Dodok yang ngegas. Di jalan mulus sana. Ulang, ntar kita. Dadah. Tenang. Wah! Rem kena. Gas lagi pelan-pelan no. Hah? Kenapa? Hey. Oke teman-teman, mungkin kalian sudah lihat tadi uji coba sepeda roda 3 listrik yang sudah kita buat, yang sudah saya buat bersama Dodo. Dan mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah lihat atau nonton video YouTube-nya pembuatan sepeda listrik saya yang tahun lalu itu ya. Ada yang bentuknya chopper dan juga ada yang bentuknya sepeda listrik dan motor listrik dan sepeda gitu ya. Nah, di pembuatan chopper listrik dan sepeda listriknya itu pengelasan digunakan mesin las stick welder namanya. Nah, di sana mungkin pengelasannya agak kurang rapi karena saya dan Dodo sendiri juga tidak terlalu mahir dalam pengelasan. Di project sepeda roda 3 listrik ini, saya menggunakan mesin las dari Daiden dengan tipe Migi 130, di mana penggunaan mesin las ini hampir mirip seperti cara menyolder. Jadi kalau teman-teman yang terbiasa dengan menyolder dan tidak pernah mengelas, kalau pakai mesin las Daiden Migi 130 mungkin ya nggak terlalu kesulitan gitu ya, karena ini nozzle-nya kayak pengisian bensin ya. Ada tombol di sini. Saat kita tekan, dia akan mulai mengelas gitu. Dan menariknya, tampilan dari Daiden Migi 130 tidak terlalu ribet. Ada 2 volume gitu katanya. Seperti volume, di bagian atas itu adalah pengaturan tegangan. Dan kalau di bagian bawah itu saya bisa bilang kita ngatur kecepatan keluar kawatnya. Karena kawatnya ada di ujung nozzle ini bakalan keluar gitu. Bagusnya Daiden Migi 130 itu ada mode 2T dan 4T. Nah, maksudnya itu apa? 2T itu adalah kalau kita aktifkan di mode 2T, pada saat kita menekan tombol nozzle di sini dan tahan,
maka dia akan mengeluarkan kawat las. Tapi kalau kita lepas, dia akan berhenti. Sedangkan pada mode 4T, itu kita harus mengklik saja, lalu kita bisa lepas dan kawatnya akan keluar terus-menerus. Sampai kita menekan klik lagi nozzle-nya, baru dia berhenti. Nah, fungsinya di mana? Pada saat pengelasan sedikit, saya menyarankan untuk pilih mode 2T. Tapi pada saat pengelasan yang cukup panjang, tentunya kita nggak bakalan harus megang terus dong, kan gitu ya. Jadi kita tinggal pilih mode 4T, lalu klik, dan kita hanya tinggal menggeser ini, nozzle pengelasannya aja. Dan kenapa saya bilang ini mesin yang simple? Karena kita tidak perlu mengganti kawat las pada saat sudah habis. Karena kawat lasnya sudah ada di bagian dalam dari mesin las Daiden ini. Mungkin kalian penasaran, saya juga penasaran apa sih isi dari mesin las ini. Saya akan bongkar dan tunjukkan kepada teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau nunjukin bahwa mengelas menggunakan mesin Daiden Migi 130 itu sangat mudah. Saya tinggal tempel seperti ini dan menekan switch nozzle-nya, lalu kita tinggal seret aja seperti ini. Jadi untuk saya yang baru menggunakan mesin ini sudah bisa dibilang cukup mahir ya. Karena hasilnya ya lumayan. Tapi kalau pengaturannya tidak tepat, bisa jadi hasil pengelasannya itu menjadi nggak bagus gitu hasilnya, atau mungkin nempelnya nggak begitu kuat. Untuk menyambung plat dengan lasan yang cukup panjang, saya menggunakan mode 4T sehingga saya tidak usah menahan switch nozzle-nya. Jadi tinggal seret dan kita lihat apakah kekuatan lasnya cukup meyakinkan. Jadi dengan skill las saya yang abal-abal ini, kalian lihat cukup rapi untuk pemula dan kekuatannya bisa dibilang cukup bagus ya. Lalu mulailah kita untuk memotong sepeda yang baru aja dibeli. Jadi kita potong sengaja untuk menempatkan roda skateboard yang sudah kita pernah pakai di video sebelumnya. Kalian bisa cek di keterangan video. Dan di sini dengan mudah saya bisa mengelas plat yang sangat tebal. Lalu box container saya pasang di belakang agar bisa meletakkan baterai dan receivernya. Stang juga tentunya saya pasang yang lebih besar agar mudah untuk dipegang. Dan melalui tes uji beban juga saya gunakan Dodok sebagai pengujinya. Jadi Dodok juga masih kuat ditahan ya. Nah, pada mesin las Daiden Migi 130 kalian bisa lihat jika cover atasnya kita buka seperti ini, maka kita akan melihat gulungan kawat las. Di sini saya menggunakan gulungan kawat las dari Daiden juga yang di dalamnya sudah terdapat flux. Jadi ini disebut dengan flux core wire, di mana flux itu berfungsi sama seperti gas, jadi pengganti gas gitu ya. Jadi agar tidak terjadinya reaksi kimia terhadap udara luar. Jadi dia menggunakan flux di dalam kawatnya sehingga kita tidak usah repot-repot lagi membeli gas untuk pengelasan gitu ya. Ini adalah tampilan rumah dari flux core wire-nya, dan cara pemasangannya juga sangat mudah. Kita tinggal lepas penguncian kawatnya, lalu masukkan dan tinggal kita pencet nozzle-nya, dia akan menarik sendiri kawatnya sampai ke ujung nozzle-nya. Di casing bagian luar dari mesin las Daiden Migi 130 ini juga ada gambar yang ada tulisan Jepangnya sih. Dan juga ada tulisan yang kita mengerti tentunya, no gas dan
gas. No gas dan gas. Artinya jika kita menggunakan flux wire yang tidak menggunakan gas, kita bisa melakukan konfigurasi kabel di bagian depan panel dari mesin las Daidan MIGI 130 ini sesuai dengan gambar ya. Jadi ini mengatur polaritasnya. Jika menggunakan gas, pengaturan kabelnya seperti ini, dan jika tidak menggunakan gas, maka pengaturan kabelnya seperti ini gitu ya. Jadi ini sudah diberitahu oleh Daidan sendiri. Jadi kita tidak usah bingung ini kabelnya nyambung kemana gitu ya. Nah, saat saya membongkar mesin las ini untuk menunjukkan ke teman-teman apa sih bagian dalam dari mesin las MIGI 130 dari Daidan ini. Jadi pada saat saya membuka covernya, itu dia dilapisi oleh sebuah lapisan putih ini ya, mungkin agar nggak konslet. Dan di bagian sampingnya kita bisa lihat ada seperti kumparan, lalu selang untuk gasnya di sini. Dan bagian PCB-nya kita lihat sangat rapi sekali dan tidak ada flux yang tersisa, sehingga saya bisa katakan PCB-nya bersih. Bagi saya, mesin las ini sangat cocok bagi pemula, untuk pemula seperti saya, karena penggunaan yang sangat mudah dan juga kualitas produknya yang saya bilang nggak main-main gitu ya. Tapi gimana menurut kalian setelah review dari saya dan hasil yang saya dapatkan, kekuatan yang saya dapatkan dari pengelasan, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya, coba. Ya. Iya, aku ngeri no. Coba. Hah? Pak dari sana no. Bisa bengkak-bengkok dia. Ya ngeri ya. Di mana ya? Coba dari dapur Prima ke sini no. Pak dari dapur Prima sini no. Bapak jalan. Berasa jalan dia sendiri. Awas nyungkling kak. Bapak jalan ini Dodo. Aku nggak mau jalan ini Dodo. Ya ikan naik. Dodok yang ngegas. Di jalan mulus sana. Ulang, ntar bisa. Dadah. Tenang. Wah. Ini cinta. Rem kena. Gas lagi pelan-pelan no.
Kenapa? Rekamin no. Aku gini kan. Ya. Aku lewat gitu loh. Mau tak pakai sampul. Sini ya? Stop lu nggak? Stop.